Selamat pagi adik-adik, shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga adik-adik semua ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan mulai kita punya sekolah minggu, tapi sebelumnya kita harus, betul sekali, kita harus berdoa. Untuk itu mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Dari malam kami tidur sampai pagi hari ini kami sudah bangun. Saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu yang pertama, yaitu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Saya Bergirang. Semangat ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Adik-adik, kita mau menyanyi lagu Gerakan. Untuk itu adik-adik semua dipersilakan bangkit berdiri. Halo adik-adik. Kakak Novi dari mana? Kakak ini harus mulai kak? Iya sudah mulai. Aduh minta maaf, tadi kakak dipersiapkan sekolah minggu tatap muka di gereja. Oh benar sekali, kalau gitu tidak apa-apa Kakak Novi. Mari kita ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Gerakan. Lagu yang pertama kita menyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, berseko, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku senyum, kau beriku
berikutnya kita menyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, oleh Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, adik-adik semua dipersilakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi apa Kakak Novi? Tapi ingatkan sekali lagi, persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, adik-adik bisa bawa ke kakak pengasuh terdekat. Ya, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan sudah menyertai kami sampai di pertengahan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami tadi telah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kasih kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan apa yang nanti disampaikan oleh Kakak Novi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, Kakak Novi, Kak Niar pamit dulu sebentar. Dadah Kak Niar.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian di Perjanjian Lama kah baru? Perjanjian Lama, ya. Semua buka di kitab Kejadian yang 6, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kejadian ada di paling depan sekali. Cari angka 6 besar, terus cari angka ayat 1 sampai 8 yang kecil. Kalau belum bisa minta tolong orang tua atau kakak di rumah. Oke, kalau semua sudah mendapatkannya, kakak akan baca buat kita semua. Kejadian 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dengan perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita di pada pagi hari ini. Kakak mau tanya buat adik-adik semua. Ada yang masih ingat tentang hari penciptaan Allah? Pada hari berapa Tuhan Allah menciptakan manusia? Pada hari yang ke-6. Nah, pada waktu hari yang ke-6 setelah Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan Allah menciptakan manusia. Adik-adik ingat atau tidak? Kakak pernah sampaikan ada satu tugas yang Tuhan Allah kasih buat manusia. Tugas apa itu? Kita baca di Kejadian yang pertama ayat yang ke-28. Di situ dibilang, Tuhan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi setelah Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan Allah memberkati dan Tuhan Allah kasih tugas buat manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Tapi kenapa adik-adik di ayat kita pada hari ini dibilang, di ayat yang kelima dibilang di sini ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Di sini dibilang setelah Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan Allah menyesal ya? Kenapa sampai Tuhan Allah menyesal kakak? Jawabannya ada di ayat 5 yang tadi. Karena kejahatan manusia semakin banyak di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, membuahkan dosa. Dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh keturunan Adam, Hawa, Kain, dan Habel? Yang pertama adik-adik masih ingat ke tidak? Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Pada waktu itu Tuhan kasih perintah buat Adam dan Hawa. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah engkau menyentuhnya atau sekali-kali engkau memakannya. Tuhan bilang semuanya boleh kau makan, tapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan. Tapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Pada waktu itu Adam dan Hawa malah melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa tergoda oleh iblis dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan dosa dari keturunan Adam, yaitu adik-adik ingat atau tidak, pada waktu Kain membunuh adiknya Habel. Kenapa sampai Kain membunuh adiknya Habel? Pada waktu itu
Kain merasa iri hati, dia merasa cemburu sama Habel, sehingga dia membunuh Habel. Dia cemburu karena persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Apa akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, Adam dan Hawa? Akibatnya yaitu yang pertama, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Pada waktu, kalau misalnya adik-adik ingat sekolah minggu kemarin, kalau ada yang sekolah minggu tatap muka, dibilang Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Terus Tuhan Allah juga memberi hukuman bagi Kain, yaitu karena telah membunuh adiknya. Tuhan bilang, terkutuklah engkau dan terbuanglah jauh engkau dari tanah tempat penumpahan darah adikmu. Ya, dari pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu yang pertama, jangan sekali-kali berbuat dosa. Kenapa kakak? Karena kita belajar dari Adam dan Hawa dan Kain bahwa setiap dosa, setiap kesalahan itu pasti ada hukumannya. Pada ayat kita pada pagi hari yang ini dibilang bahwa hukuman yang dikasih buat Tuhan kalau kita melakukan dosa, dibilang di sini ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Kenapa sampai Tuhan bilang rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia? Contohnya seperti ini adik-adik. Kalau misalnya kita melakukan dosa, ada roh dalam hati kita, itu Roh Kudus yang dikirim sama Tuhan untuk mengingatkan kita. Kalau misalnya kita ambil uangnya mama, contoh mama taruh uang di atas lemari, terus mama tanya, ini uang siapa yang ambil? Kita pura-pura tidak tahu, kita tipu, kita bilang, itu bukan saya yang ambil, itu kakak yang ambil, atau itu adik yang ambil, saya tahu bukan saya. Kalau misalnya kita terus tipu-tipu, kita terus mencuri, itu akan jadi kebiasaan. Roh Kudus bilang di hati kita bahwa jangan mencuri, jangan tipu-tipu, tapi kita malah ikut roh jahat. Kalau kita melakukan itu terus-menerus, lama-lama Roh Kudus yang di dalam hati kita ini, kita tidak taat, kita malah dengar perintah roh jahat. Sehingga roh yang di dalam hati kita, roh Allah itu adik-adik, lama-lama hilang karena kita tidak dengar-dengaran. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita pada pagi hari yang ini, yaitu hidup benar di mata Tuhan dan minta ampun. Kalau kita buat salah, kita buat dosa, kita sudah tahu pasti ada hukumannya. Kita minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Kalau kita minta ampun, kita percaya dengan sungguh-sungguh, pasti kita diampuni. Waktu Tuhan kasih hukuman buat Adam dan Hawa, Tuhan bilang, Tuhan usir mereka dari Taman Eden, tetapi Tuhan kasih penyertaan buat mereka. Penyertaan Tuhan selalu ada. Nah, kalau misalnya kita buat dosa, kita minta maaf sama Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Kalau misalnya saya buat dosa, berarti gampang saya kakak tinggal saya minta maaf saja, nanti Bapak juga yang mengampuni. Tidak seperti itu adik-adik. Kalau misalnya kita buat dosa, pasti saja ada hukumannya. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Setiap dosa, setiap kesalahan pasti saja ada hukumannya. Nah, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar juga ayat yang ke-8 dari kisah Nuh. Setelah pembacaan ini, kalau adik-adik lihat di bawah, di situ ada pembacaan tentang riwayat Nuh. Di situ dibilang bahwa Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi di antara orang-orang samannya, di antara semuanya, Nuh ini dia berbeda. Dia tidak berbuat dosa. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela. Jadi kalau misalnya kita mau diampuni oleh Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mencontohi Nuh, sehingga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, kiranya firman pada pagi hari ini bisa kita mengerti bersama-sama dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita tiap hari. Ya, untuk mengamini firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, ikut di Kau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
setiap pagi Bapa dalam kerajaan surga. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang Kak Novi sampaikan bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari tiap hari. Tadi juga kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Bapa bisa membantu memperluas pekerjaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Novi, tadi firmannya bagus sekali. Ya adik-adik, kita punya ibadah sudah mau berakhir, tapi ada pengumuman dulu. Ya, pengumuman kita yang pertama untuk sekolah minggu tatap muka akan tetap dilaksanakan di gereja. Jangan lupa jam 7 pagi. Terus hari Jumat besok kita akan laksanakan tunas anak gabungan tanggal 1 April di gereja. Jangan lupa datang jam 4 sore. 4 sore. Iya, terus pengumuman yang kedua, ibadah sekolah minggu online juga tetap berjalan. Untuk itu adik-adik semua terus ikuti di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Perumnas 4. Sampai jumpa. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena mama.